Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Ya, ketemu lagi ya bersama saya Pak Afri Salalimuddin dalam pembelajaran matematika kali ini. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya yang kita pelajari hari ini dapat membawa manfaat bagi kita ke depannya. Silakan ketua kelas bisa memimpin untuk berdoa. Kita bantu siap, doa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Kemudian Bapak minta kalian untuk melihat sebelah kanan kiri kalian, teman sebangku kalian, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Pak. Masuk semua ya? Alhamdulillah, kalau seperti itu berarti tandanya kalian sehat semua ya. Alhamdulillah. Oke, kemudian Bapak minta kalian perhatikan laci meja kalian dan di bawah meja kalian. Apakah masih ada sampah di situ? Nggak ada, Pak. Tidak ada ya? Berarti kalian tandanya rajin. Tiap pagi kalian sudah membersihkan ruang kelas ini. Nah, karena ruang kelas sudah nyaman, maka kita sudah siap untuk belajar. Ya, kalian sudah siap apa belum? Insya Allah, siap. Siap ya? Kalau siap, perhatikan ke sini ya. Pada hari ini Bapak akan menjelaskan materi tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Nah, Pak, kok kita harus belajar materi ini ya? Kenapa sih? Nah, kita perlu mempelajari materi ini karena dalam materi fungsi komposisi dan inverse ini penerapannya banyak sekali kita jumpai di dalam kehidupan. Contoh, kita sudah tidak asing lagi dengan komposisi ya. Kita sering menjumpai kata komposisi ini di dalam bungkus makanan ya. Semua kemasan makanan itu pasti ada tulisan komposisi, baik makanan, minuman juga ada ya. Kaleng cat, kaleng susu itu juga ada ya. Kemudian fungsi komposisi ini juga diterapkan dalam pembuatan kertas maupun buku yang kalian pakai itu. Nah, kemudian juga penerapan fungsi komposisi ini ada di dalam kegiatan olahraga. Contohnya bola basket, bola voli, dan sepak bola. Itu kita menerapkan fungsi komposisi, yaitu pelatih harus mempunyai komposisi pemain yang baik dan benar agar dapat memenangkan pertandingan. Ya, ini tadi adalah contoh dari fungsi komposisi. Lalu untuk contoh dari fungsi inverse itu sudah kalian lakukan tiap pagi sebelum berangkat sekolah dan setiap pulang sekolah. Kalian tiap berangkat sekolah kalian mengenakan sepatu ya. Kemudian saat pulang sekolah kalian melepas sepatu. Itu adalah contoh kegiatan dari fungsi inverse ya. Kemudian dari uraian tadi dapat kita simpulkan untuk definisi fungsi komposisi adalah penggabungan dari dua fungsi untuk memperoleh fungsi yang baru. Fungsi komposisi ini kita notasikan dengan bundaran. Nah, bundaran ya, ini. Kemudian fungsi komposisi itu sering kita jumpai ada dua ya di buku kalian. Contohnya ada F bundaran G X, kemudian ada juga G bundaran F X. Lalu apa bedanya sih F bundaran Gx dengan G bundaran Fx? Nah, jika F bundaran Gx ini ya, maka kita masukkan fungsi G, maaf ya, ini saya tulis lengkap saja. Fungsi G kita dimasukkan ke dalam fungsi X ya. Jadi setiap ada X di fungsi X itu kita masukkan dengan fungsinya Y. Paham ya? Kemudian jika G bundaran Fx itu fungsi F, kita masukkan ke dalam fungsi G. Nah, ini perbedaannya. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Ada yang mau ditanyakan enggak? Kalau tidak ada, Bapak hapus ya. Ya. Nah, kita masuk untuk mencari rumus fungsi komposisi itu bagaimana. Nah, untuk mencari fungsi komposisi, perhatikan ke sini. Jika saya mempunyai sebuah himpunan A
sini ada X, kemudian saya juga punya himpunan B, di sini ada Y, maka akan ada sebuah fungsi F yang memetakan X ke Y. Maka kita peroleh hasil Fx sama dengan Y. Ya, ini F memetakan X ke Y. Kemudian saya juga punya himpunan di sini, anggap saja himpunan C, di dalamnya ada Z, maka ada sebuah fungsi yang memetakan Y ke Z, misalnya fungsi G. Ini G memetakan Y ke Z, maka kita peroleh GY sama dengan Z. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin memetakan himpunan A langsung ke himpunan C? Nah, gimana yo? Di sini maka kita bisa tuliskan dengan G bundaran Fx. Lalu bagaimana untuk rumus G bundaran Fx ini? Perhatikan, kita mulai dengan G bundaran Fx itu sama dengan Z. Perhatikan lagi, Z di sini sama dengan GY. Maka kita ganti Z ini ya. G bundaran Fx sama dengan GY. Nah, kemudian Y di sini sama dengan Fx, maka kita juga ganti Y ini dengan Fx. G bundaran Fx sama dengan G Fx. Nah, ini kita sudah dapatkan rumus fungsi komposisi ya. Bisa ditulis dulu mungkin. Ada juga di buku kalian ya. Kalian bisa catat buku paket kalian. Ini Bapak hapus dulu ya. Setelah ini kita akan mencari sifat dari fungsi komposisi. Bapak hapus ya. Oke, kita masuk ke sifat-sifat fungsi komposisi. Nah, sifat fungsi komposisi itu ada dua. Yang pertama, tidak komutatif. Tidak komutatif itu bagaimana, Pak? Jadi jika kita mempunyai F bundaran Gx itu tidak akan sama dengan G bundaran Fx. Paham ya? Kemudian sifat yang kedua itu fungsi komposisi bersifat asosiatif. Nah, asosiatif itu bagaimana, Pak? Nah, untuk asosiatif itu kita perlu adanya tiga fungsi. Jadi misalkan di sini ada F bundaran G bundaran H itu akan sama dengan F bundaran G bundaran H. Nah, di sini yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah G bundaran H. Lalu kita masukkan ke dalam fungsi F. Sedangkan di sini kita kerjakan terlebih dahulu F bundaran G, kemudian F bundaran G bundaran H. Seperti itu ya, nilainya akan sama. Mari kita buktikan ke contoh soal. Ini Bapak hapus dulu ya. Oke, contoh soal. Contoh, Bapak di sini mempunyai fungsi Fx sama dengan 2x plus 1. Kemudian Gx sama dengan 3x dan Hx itu sama dengan 3. Nah, kita akan mencari F bundaran Gx. F bundaran Gx itu akan menghasilkan gimana? F
GX. Fungsi F-nya berapa? 2X plus 1 ya. 2. Nah, karena ini sudah kita masukkan fungsi GX, maka X di sini kita ganti dengan fungsinya GX. Maka 2 dikali 3X plus 1 sama dengan 6X plus 1. Nah, sekarang kita cari yang kedua, G bundaran Fx. Maka di sini kita balik, G yang di depan, kemudian yang di dalam adalah Fx-nya. Nah, fungsi G-nya berapa? 3X. Nah, 3X di sini kita ganti dengan fungsinya Fx. 3 kali 2X plus 1. Nah, maka kita dapatkan hasil 6X plus 3. Nah, dari sini kita sudah membuktikan bahwa sifat fungsi komposisi itu tidak komutatif. Nah, begitu ya. Paham sampai sini? Paham. Nah, untuk sifat asosiatif kalian coba cari sendiri ya di rumah, untuk belajar kalian di rumah ya. Nah, lalu kita masuk ke materi fungsi inverse. Apa yang dimaksud dengan fungsi inverse? Fungsi inverse adalah fungsi dari kebalikan fungsi aslinya dan dinotasikan dengan notasinya seperti ini nih teman-teman. Nah, seperti ini ya notasinya dari fungsi inverse. Nah, lalu bagaimana sih cara mencari fungsi inverse? Contoh soal aja ya, kita langsung masuk ke contoh soal saja biar kalian langsung paham. Contoh, carilah inverse dari fungsi ini, kita hapus saja ya. Carilah inverse dari Fx sama dengan 2x plus 6. Nah, langsung saja ya. Fx sama dengan 2x plus 6. Kita ganti Fx ini dengan Y. Y sama dengan 2x plus 6. Nah, yang kita cari adalah x-nya, maka kita pindah kelaskan 6 ini. Atau kita pindah saja 2x-nya yang di depan, di sini 2x sama dengan apa? Y min 6. Ya, maka x sama dengan Y min 6 per 2 sama dengan X sama dengan berapa? Y per 2 min 3. Nah, Y min 2, Y per 2 min 3 ini adalah F inverse Y. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin mencari inverse dari X? Mudah saja, kita ganti variabelnya menjadi X. F inverse X sama dengan X per 2 min 3. Seperti ini ya. Jadi langkah pertama dalam mencari fungsi inverse itu kita ubah dulu Fx-nya menjadi Y. Y sama dengan 2x plus 6, kemudian kita cari nilai dari X-nya. Nah, untuk mencari inverse dari Y ini sudah kita dapatkan, sedangkan untuk mencari inverse dari X maka kita ganti saja variabel Y dengan variabel X. Seperti itu ya, paham? Paham. Oke. Kemudian Bapak ingin kalian mengelompok, Bapak ingin memberikan latihan pada kalian untuk memahami fungsi inverse dan fungsi komposisi ini. Silakan kalian bentuk kelompok dengan teman sebangku di belakangnya, ya. Yang paling belakang bisa mengelompok dengan bangku depannya, kemudian yang paling depan bisa mengelompok dengan bangku di belakangnya. Kemudian kalian buka halaman 97, di situ ada masalah 33 dan soal latihannya adalah di situ masalah 3.3, yaitu soalnya seperti ini, ya.
suatu pabrik memproduksi kertas melalui dua tahap. Tahap pertama itu menggunakan mesin satu, yaitu tahap setengah jadi, kemudian tahap 2 menggunakan mesin 2. Nah, tahap 1 ini mengikuti fungsi fx sama dengan 0,9x min 1. Nah, kemudian mesin 2 itu mengikuti fungsi 0,02x kuadrat min 2,5x. Nah, yang ditanyakan di situ masalah 3.3 yaitu berapa satuan ton kertas yang akan dihasilkan jika bahan yang tersedia adalah 200 ton. Nah, silakan kalian selesaikan soal latihan itu masalah 3.3 pemecahannya dengan teman sekelompok kalian. Ya, bisa ya? Kalau ada yang tidak bisa nanti Bapak keliling, kalian tanyakan pada Bapak. Ya Pak. Oke, sudah selesai ya mengerjakannya? Sudah selesai? Ya, sudah. Ya, kalau sudah selesai kita cocokkan ya. Tadi diketahui tadi yang pertama apa fungsinya? Yo. Fungsinya 0,9x min 1. Fx berapa? 0,9x min 1. min 1. Kemudian Gx nya berapa? Mesin 2 0,02 x kuadrat min 2,5 x. Nah, di sini kita dapat menggunakan rumus fungsi komposisi yaitu G bundaran Fx ya. Jawab. G bundaran Fx itu sama dengan berapa yo? G Fx. Nah, kita masukkan fungsi Fx ini ke dalam Gx. Maka kita peroleh 0,02 di sini 0,9x min 1 kuadrat kurangi 2,5 0,9x min 1. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini berapa hasilnya yuk? 0,02 dikalikan 0,9x berapa? 0,02 dalam kurung 0,81 ya 0,81 kuadrat. Oh, kuadrat, iya benar. Nah, terus ini mau kalian selesaikan dulu atau tidak ini yang dalam kurung? Iya, dalam kurungnya dulu Dalam Pak. kurungnya dulu. Iya. Oke. Ini kita tulis lagi ya 0,02 nya. Dalam kurung berapa ini hasilnya? 0,81 0,81 x kuadrat x kuadrat min 1,8x 1,8x. Sudah? plus 1. Plus 1. Oke. Kemudian ini ya. Ya, Min 2,5 dikalikan ini ya. 0,9x. Nah, Bapak pindah ke bawah ini. 2,5 dikalikan 0,9x min 1. Berapa hasilnya? 0,0162 x pangkat 2 0,0162 x pangkat 2 x pangkat 2. Terus ayo, min Mbak. Min 0,036 0,036 x ya. x pangkat x ya. Terus plus 0,02 ya. 0,02 Min berapa ini? 2,25x 2,25x plus 2,5 plus atau min? plus Plus ya, karena di sini min ya. 2,5. Lalu berapa hasilnya? 0,0162 x pangkat 2 0,0162 x kuadrat min min 2,286 x 2,68 x 2,6286 2,286 x plus plus 2,5
Terus 52. 2,52. Sudah ya, ini dapatkan fungsi Q bundaran F-nya. Lalu kita cari, oh tadi diketahuinya satu lagi belum ya, bahan dasarnya berapa? 200 ton. Ini wis bahan dasar 200 ton. Nah, 200 ton, maka kita ganti X-nya dengan 200. Oke. Banyak kertas yang dihasilkan. Ini ya, tadi fungsinya 0,0162. X-nya kita ganti dengan 200. 200 kuadrat dikurangi 2,286 kalikan 200 plus 2,52. Hasilnya berapa? Hasilnya berapa yo? 648. Ini 200 kuadrat berapa? Oh, 40.000, 40.000, iya. 40.000 ya. Ya. Kurangi berapa ini? 2,286 kalikan 200. 457,2. 457,2 tambah 2,52. Maka hasilnya adalah ini dikalikan 40.000 berapa? 648. 648. 648 kurangi 457,2 tambah 2,52 sama dengan berapa hasil akhirnya? 193,32. Oke, nah kita dapatkan hasilnya adalah 193,32 satuan ton. Oke, jawabannya sudah benar semua seperti ini? Sudah ya. Nanti kumpulkan untuk kakak koreksi hasil diskusi kalian. Nah, untuk materi fungsi komposisi dan fungsi inverse kita cukupkan sekian. Namun sebelum Bapak mengakhiri, Bapak punya sebuah media pembelajaran fungsi komposisi. Nah, ini Bapak sudah bawa, siapkan. Namanya adalah mesin fungsi. Nah, bagaimana cara kerjanya? Nah, misalkan kita punya fungsi f bundaran gx itu sama dengan 3x kuadrat plus x min 3. Nah, maka berapakah hasilnya jika x-nya kita ganti dengan 2? Berapa? Coba dijawab. Berapa yuk? 7. 7. Kita buktikan ya. Kita masukkan 2 ini ke mesin fungsinya. 7 ya tadi jawabannya ya, kita cek apakah benar 7. Nah, hasilnya adalah 11. Ya, kalian salah. So, salah. Ya, kita satu kali lagi nih. Misalkan F-nya adalah 3, maka berapakah hasilnya? 11. 11. Kita buktikan lagi ya, 11 nih. Kita masukkan ke mesin fungsinya. Dan ternyata hasilnya adalah 27. Nah, kalian bisa menggunakan mesin fungsi ini di rumah. Kalian bisa bermain dengan teman kalian. Dan mesin fungsi ini memiliki manfaat, yaitu kalian bisa berpikir cepat menggunakan ini ya. Oke, untuk mereview tadi ya, bahwa fungsi komposisi itu adalah penggabungan dari dua fungsi untuk menghasilkan fungsi yang baru. Sedangkan fungsi inverse adalah fungsi kebalikan dari fungsi aslinya. Oke, hari ini cukup sekian. Adakah yang ditanyakan? Ada. Oke, kalau tidak ada, Bapak akhiri cukup sekian pertemuan kali ini. Silakan kalian pelajari lagi materi fungsi komposisi dan fungsi inverse ini, karena minggu depan kita akan mengatakan ulangan. Oke, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.